Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palung." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali merayakan, bergembira, bersyukur bersama, sambil mengenangkan kembali peristiwa terbesar dunia, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus ini sungguh nyata, bukan dongeng, bukan halusinasi, tetapi ini sungguh-sungguh peristiwa yang terjadi di dunia di zaman Kekaisaran Agustus, dan ketika Quirinius menjadi wali negeri Syria. Peristiwa ini juga peristiwa yang sungguh-sungguh ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel saat itu, yang pernah dinubuatkan oleh para nabi, sebagaimana dalam bacaan pertama kitab Yesaya, seorang anak manusia akan lahir untuk kita sekalian. Bapak Ibu dan
saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Tuhan ini sungguh-sungguh ajaib, sesuatu yang sangat luar biasa bagi dunia saat itu, bahkan juga saat sekarang. Karena inilah peristiwa Allah campur tangan kepada hidup kita, hidup dunia ini, hidup manusia, hidup kemanusiaan kita. Allah berkali-kali telah mengirimkan para nabi untuk menyelamatkan dunia ini dari kuasa-kuasa dosa. Tetapi setelah para nabi dikirim, diputus untuk berbicara menurut Allah sendiri, menurut kehendak Allah, bangsa Israel kembali jatuh ke dalam dosa, menyembah dunia ini, menyembah yang bukan seharusnya mereka sembah, yaitu Allah sendiri. Karena itu kejatuhan dosa manusia ini, Allah memandang bahwa kita tidak mungkin selamat karena usaha kita sendiri. Itulah yang juga lain kali Yesus mengatakan, kita ini seperti anak domba yang di tengah-tengah serigala, yang kita tidak mungkin menang dengan serigala itu. Hanya karena campur tangan Allah kita dapat memenangkan. Inilah mengapa Yesus hadir di dunia, karena ingin menyertai perjalanan hidup kita di dunia ini, supaya kita bisa memenangkan iman, supaya kita kelak bisa kembali ke dalam kemuliaan Tuhan, asal dan tujuan hidup kita. Allah yang menjadi manusia inilah yang seringkali disebut sebagai inkarnasi, campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, kita tidak mungkin selamat karena usaha kita sendiri, melainkan hanya dengan Dia kita dapat meneruskan persiaran hidup ini, dan kelak kita dapat bertemu dengan peristiwa inkarnasi ini. Allah yang menjadi manusia ini membuat kita bangsa manusia, membuat pada saat itu orang-orang Israel melihat Allah sendiri, mendengar sabda Tuhan sendiri, bergaul, berbicara dengan Tuhan sendiri, mendengarkan nasihat. Karena di dalam Yesus itulah Allah sendiri yang hadir, yang bisa kita raba, yang bisa kita dengar, yang bisa kita lihat. Allah yang menyertai kita. Untuk kita bisa bersatu dengan Tuhan, supaya kita juga bisa melihat Dia, kita bisa berbicara dengan Dia, kita juga bisa mendengarkan suara Dia. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, manusia seperti kita ini yang terbatas, yang dalam kerapuan, yang dalam kedosaan ini, mau menjadi seperti Allah. Dan itu kemungkinan yang tidak mungkin. Kita tidak mungkin menjadi seperti Allah, apalagi menjadi Allah. Kemungkinan yang kedua, kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, yaitu manusia tetap menjadi manusia dan Allah tetap menjadi Allah.
ini pun juga tidak mungkin. Kalau Allah tetap berdiam di tahtanya dan kita juga tetap berada di dunia ini, tidak mungkin ada komunikasi dan tidak mungkin kita bersatu dengan itu. Maka kemungkinan yang ketiga agar kita dapat bersatu dengan Tuhan, yaitu Allah sendiri yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha kuasa, menjadi seperti kita, menjadi manusia. Allah yang maha agung, maha besar itu kemudian terbatas oleh waktu, terbatas dengan tubuhnya yang sudah tidak begitu bisa seperti Allah dalam rupa yang terbatas seperti itu. Tetapi justru itulah Allah mau menderita. Allah mau menderita, mau menjadi seperti kita untuk menyelamatkan kita sekalian. Karena sekali lagi, kalau Allah tetap Allah dan kita tetap manusia tanpa ada hubungan, tidak mungkin kita bersatu. Kalau Allah tetap Allah dan kita manusia mau menjadi Allah, tidak mungkin juga. Karena itu inkarnasi adalah Allah yang maha kuasa itu menjadi manusia seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, maka bagi kita saat ini yang merenungkan peristiwa besar dunia campur tangan Allah kepada hidup manusia, hidup kita ini, cara Allah berinkarnasi, cara Allah menjadi manusia ini menjadi cara hidup kita dalam komunitas apapun, dalam keluarga kita, dalam komunitas hidup menggereja, dalam masyarakat, dalam hidup di lingkungan pekerjaan kita. Cara Allah inilah yang seharusnya kita terapkan kalau kita memang sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, yaitu menjadi seperti mereka. Kita tidak mungkin menonjolkan diri dalam keluarga kita. Kita hanya mau bisa bergaul dengan mereka kalau kita sederajat, kalau kita sama seperti mereka, kalau kita menghormati, kalau kita rendah hati, kalau kita tidak menonjolkan diri. Dan inilah cara hidup kita. Dan di sana kita menemukan nilai-nilai kealahan yang lain, mengampuni, mencintai, menghormati adalah cara-cara kita berinkarnasi. Tidak mungkin kita mau bersama dengan orang lain dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam hidup penggereja kalau kita membawa diri kita, kalau kita menonjolkan diri, kalau kita membawa latar belakang kita masing-masing. Tidak mungkin. Hanya dengan berinkarnasi kita dapat bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, peristiwa Yesus yang lahir di kandang yang amat sederhana ini, yang mengalami duka nestapa, mau mengajarkan kita supaya kita hidup sederhana, supaya kita hidup sesuai yang menjadi kebutuhan kita, yang pokok, yang primer, yang utama dalam kehidupan kita. Karena kalau kita renungkan, apalagi kita hidup di Jakarta ini, yang kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, maka lain kali yang menyusahkan hidup kita itu karena kita keinginan-keinginan kita untuk memenuhi tuntutan gaya hidup kita ini, bukan lagi kebutuhan. Karena kebutuhan kita sebenarnya cukup.
Tetapi sekali lagi, berapapun uang kita, berapapun tabungan kita, tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup kita. Dan itulah yang seringkali membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena tuntutan untuk aksesoris kehidupan kita ini, untuk mencari yang wah, untuk memperoleh sebanyak-banyaknya, bukan yang utama, bukan dalam kesederhanaan seperti yang telah dilakukan oleh keluarga kudus Nazaret. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan warta Tuhan ini, supaya kita hidup mengikuti caranya, cara Allah menyelamatkan dunia dengan inkarnasi ini. Kita juga diminta untuk hidup sederhana, mencari yang menjadi kebutuhan kita. Dan apabila kebutuhan kita sudah cukup, mari kita berikan, kita solider kepada begitu banyak berjuta-juta orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar. Mari kita ulurkan tangan untuk mereka, sekaligus kita memutuskan keputusan-keputusan iman supaya berani mengubah kita untuk mengutamakan yang pokok, yang primer. Dan sekali lagi, mari kita tidak hidup dalam kemewahan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian.